Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada satu video menarik dan videonya ramai sekali ditonton mengenai satu pandangan terhadap perkataannya Pak Prabowo yang mengatakan bertanggung jawab atas permasalahan WUS. Katanya sih ini demi melindungi Pak Purbaya, dan ternyata ini adalah prank dari Pak Prabowo. Saya tidak ahli ya di dalam melihat perkara-perkara dengan cara seperti ini. Jadi yang diucapkan apa, kemudian yang kita analisa kemana begitu ya. Kalau kata ini mah apa, sen kanan belok kiri, atau sebaliknya sen kiri belok kanan. Karena kalau kita menganalisa seperti itu berarti kita ini sudah terlalu bias ya, kalau menurut saya begitu. Jadi saya tidak ahli dalam seperti itu. Kalau saya mah melihat perkara itu bizawahir dengan zohirnya. Kalau zohirnya sen kiri ya kita katakan lah di depan itu kok belokan kanan, kok malah sennya ke kiri misalkan. Jadi kita lihat itu adalah sebuah kebodohan. Tapi kalau misalkan itu untuk menipu orang yang di belakang saya tidak ahli dalam interpretasi seperti itu ya, dan saya rasa itu ada macam dari apa menganggap orang berbicara itu berbohong. Nah begitu. Jadi saya tidak mau masuk ke sana. Cuman ini menarik. Saya juga belum melihat video seutuhnya. Ini dari channel YouTube Ranil Sim Kajinar. Ya, subscribernya banyak dan video ini ramai. Kita langsung saksikan saja ya apa yang dimaksud di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan kawan-kawan yang membuat kita merinding. Ternyata Menkyu Purbaya diselamatkan oleh Prabowo saat ini, di mana dari keroyokan elit-elit banjingan di negara kita ini. Saya katakan Prabowo ambil alih untuk menyelamatkan Purbaya. Masalah apa? Masalah WUS. Saya mendapatkan analisa yang sangat mengejutkan. Kita tahu kemarin itu Purbaya kan habis dikeroyok. Ada Hasan Nasbi yang sudah dipecat oleh Prabowo menjadi PCO, mengadu ke Solo. Kemudian heboh karena memang dia didengarkan karena dia agen dari sana. Kemudian ada anggota DPR Misbahkun yang mengatakan kepada Purbaya untuk tidak mencampuri menteri-menteri yang lain. Dan kemudian ada gubernur yang komplain kepada dia. Semuanya barisan politik seluruhnya hampir kepada Purbaya dikeroyok habis-habisan. Dan yang terakhir yang menyangkut kepada elit-elit yang betul di kepalanya itu, kepala ular elit-elit itu kan masalah WUS. Komentar Purbaya mengenai dia tidak mau tanggung jawab masalah hutang WUS, dia minta Danantara menyelesaikannya. Dan saat ini apa yang dilakukan oleh Prabowo seperti kan paradok pidato Prabowo berikut ini. Dia ambil alih katanya langsung masalah hutang WUS. Ternyata ini untuk penyelamatan yang luar biasa untuk khusus kepada menterinya. Menteri kesayangan Prabowo juga, menteri kesayangan kita juga. Kenapa saya katakan begitu kawan-kawan? Ya. Sebentar ya itu fakta. Kalau dikatakan Pak Purbaya itu dikeroyok sama berbagai macam elemen ya, diantaranya ada yang gubernur, ada yang kemudian menteri yang lain ya meminta supaya Pak Purbaya tidak banyak berbicara dan yang lainnya. Itu fakta. Cuman dari fakta itu apakah kita bisa mengambil kesimpulan sebagaimana yang beliau simpulkan? Kita saksikan terus. Kita tahu Purbaya mengatakan berkali-kali dia di backing habis oleh Prabowo. Ini backingan Prabowo yang luar biasa kepada dia. Kemarin itu kan pidato Prabowo itu sepertinya paradok. Paradoknya bagaimana? Lain yang dikatakan awal, lain yang di akhir. Kan dikatakannya kita akan membereskan hutang WUS itu bukan dari APBN, tapi dari uang rakyat. Memangnya uang rakyat itu dari mana? Dia sendiri yang mengomongkan kita akan carikan jalan, tak masalah katanya kan. Tapi kawan harus perhatikan dulu. Sebentar. Nah itu betul. Makanya yang bikin kita kecewa loh, kok presiden seperti ini begitu ya. Ini uang apa? Uang rakyat. Tapi bilangnya saya tanggung jawab. Ya kan kita bilang seperti itu. Pak Prabowo, kalau Anda tanggung jawab jangan pakai uang rakyat, pakai uang pribadi begitu. Kalau memang mau dan memang sanggup ya nggak bakalan ada duitnya. Ini kemana larinya nih? Pidato Prabowo ini memang paradok. Lain di awal, lain di akhir. Tapi saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan nanti. Paradok ini Prabowo ini kenapa? Kenapa ini dilakukan dia? Yang pasti ini dilakukan dia untuk membela Menkyu Purbaya yang sangat loyal kepada dia saat ini, yang sangat dia sayangi saat ini. Coba perhatikan pidato Prabowo secara lengkap kawan. Saya tunjukkan, saya bandingkan nanti dengan sesuatu. Nggak ada masalah itu. Ya, jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya, rencanakan yang baik
Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya, jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya, ini kehadiran negara, Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah, pemerintah tidak boleh dibohongi, pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara, selamat Menteri Perhubungan, terima kasih. Kawan-kawan. Sebentar. Nah, kalau kita, ya saya menyimpulkan itu, ya sudah, Pak Prabowo tidak memiliki komitmen untuk menelusuri kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam WUSH ini. Selesai. Itu dari apa yang beliau katakan, dalalahnya ke sana begitu. Nah, apakah kemudian ini sen kanan belok kiri atau sebaliknya, ya, sen kiri belok kanan? Ini Bapak ini akan menilai ini. Bisa melihat bagaimana Prabowo tergagap pada waktu. Uang itu dari mana? Uang itu agak lama Prabowo berpikir, kan? Ya, uang dari rakyat. Ya, mikir dulu. Terakhir dikatakannya kita akan membasmi penyelewengan. Kira-kira begitulah, kan? Ini kan kontradiktif. Sementara proyek WUSH itu adalah proyek fenomenal. Banyak katanya unsur-unsur yang nggak jelasnya di situ, kan? Tapi Prabowo memikir, ini kan uang rakyat, ada kata penyelewengan. Di sini kuncinya nanti. Dalam hal ini, Prabowo ambil alih ini karena Purbaya tak mau, kan? Tak mau membayar hutang WUSH. Artinya di sini langsung diambil alih Prabowo. Dia tidak mau menekan Purbaya. Apapun ceritanya. Sebelum-sebelumnya kita tahu Bahlil tidak boleh, kan, mengecer gas 3 kg, kan? Langsung diambil alih oleh Prabowo dengan mengatakan boleh saja. Terpaksa Bahlil membolehkan. Kemudian masalah PPN Sri Mulyani kemarin dinaikkan menjadi 12. Akhirnya Prabowo juga yang turun tangan menurunkannya. Menurunkan, kan berbeda. Ini dia tidak memaksa. Itu kalau PPN itu kan dipaksanya Sri Mulyani untuk menurunkan, dan kemudian dipaksanya Bahlil untuk membolehkan pengecer menjual gas LPG. Artinya memaksa menterinya. Kalau ini tidak, dia langsung katanya dan menyuruh kayak Menko si AHY, kan, yang disuruhnya tidak memberatkan ke Purbaya yang sekarang lagi mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab masalah itu. Artinya apa? Dia melepaskan Purbaya dari tanggung jawab ini. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dihujat oleh rakyatnya. Ini ada menteri dia yang sekarang lagi naik daun. Dia akan promosikan, dia akan dukung seterusnya, sekuatnya. Dia tidak mau memaksa. Kalau seandainya dia paksa Purbaya, terpaksa Purbaya menelan ludahnya, kan? Malu sebagai menteri, malu Purbaya, kan? Dia tidak mau mempermalukan menterinya. Dia ambil, dia suruh yang lain mengurus masalah ini. Walaupun resikonya dia sendiri
dipermalukan. Artinya dia ambil tanggung jawab, mau dipermalukan seperti tadi itu kan. Uang toh uang dari rakyat juga yang dipakai untuk itu. Saya yang tanggung jawab, saya yang menanggung malu. Itu menurut Prabowo. Tapi kenapa itu dilakukan oleh Prabowo? Sebentar. Apa maksudnya? Jadi kalau pada akhirnya ini dibayar dari APBN, kemudian tidak ada pengusutan terhadap US ini, yang mana leadnya nanti kepada Jokowi, ya nggak ada main apa-apa, ini sudah yang dikatakan Prabowo itu demikian adanya, begitu, tidak mau mengusut ini. Apa maksudnya ya mengambil alih dari menteri itu? Kalau misalkan mengambil alih dari menteri dalam pengertian sudah, itu bukan perkataannya Purbaya misalkan. Ya sekarang APBN sudah tidak akan mengurus itu, mau bangkrut ke IC itu tanggung jawab saya. Kalau seperti itu ya bisa kita paham, cuman perkataannya tidak seperti itu. Dan apakah setelahnya juga memang ini tidak akan ada sangkut paut dari APBN, sampai saat ini kita belum tahu. Dapatkan satu video kawan, di mana Prabowo tak gentar apapun ceritanya kalau demi nasionalisme kita ini, demi NKRI, kalau kuncinya, kalau sudah masalah kedaulatan, Prabowo ini tak beranjak 1 inci pun. Dan di sini dia membela Purbaya itu, masalah WUS ini masalah kedaulatan juga. Ya, harusnya begitu. Kenapa? Betul. Kita lihat harusnya. Dulu. Pada waktu Prabowo diangkat baru-barusan menjadi menteri. Kalau baru menjadi menteri, biasanya menteri ini selalu dirujak oleh DPR. Kalau kemarin Purbaya sama dengan Prabowo pada waktu rapat kerja pertama dengan DPR, dia rujak langsung DPR, dia meniru Prabowo sebetulnya. Kalau Prabowo pada waktu 2019 diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi, padahal sebelumnya kan bersaingan. Itu partai yang sangat berkuasa, habis merujak dia. Tapi alih-alih dia yang mau dirujak, dia yang mau ditekan, DPR sendiri yang bertengkar di situ. Dia tidak mau. Kuncinya kawan-kawan, nanti videonya berikut ini, Prabowo dengan anggota DPR baru pertama diangkat menjadi Menteri Pertahanan itu. Intinya kalau udah masalah kedaulatan, nyawa pun diserahkan dia. Sebentar. Nah seharusnya kan begitu ya Pak Prabowo ini kan dari tentara, seharusnya kedaulatan negara itu dijaga sekali, itu jadi prinsipnya. Sehingga tatkala ada kebijakan yang sedikit banyak mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia, harusnya Pak Prabowo itu tegas. Misalkan dalam hal WUS nih, ini akan saya tuntaskan begitu. Ya permasalahan hukumnya akan kita kawal bersama. Harusnya kan begitu perkataannya. Nah cuman yang dikatakan kan berbeda. Tapi yang dikatakan berbeda oleh Pak Prabowo ini, dalam maksud saya adalah Pak Prabowo malah tidak mau mengusut ini, tapi kemudian difahami sebagai ini akan mengusut di belakangnya dengan mengambil kejadian yang sangat jauh. Saya takut ini malah cocokologi begitu ya. Terlepas karena hal seperti ini nanti akan mengkultuskan Prabowo sama saja. Jadi nanti perkataan Prabowo juga nggak pernah salah karena cara membaca seperti ini begitu. Tidak pernah salah dalam pengertian ya senantiasa ditafsirkan atas maunya kita. Maunya kita kan Pak Prabowo itu adil dalam hal ini. Perkataan dohirnya tidak adil, tapi kita memaknainya itu adalah perkataan yang mau mengusut, perkataan yang di dalamnya mengandung keadilan. Karena sebelum-sebelumnya ada kejadian seperti ini. Saya rasa itu terlalu jauh ya. Cuman kita simak saja lagi. Apa yang maksud nih? Kemana larinya? Pertahanan kembali beredar di media sosial. Video tersebut adalah momen ketika Prabowo Subianto melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI pada 11 November 2019 silam. Saat itu sejumlah anggota Komisi 1 DPR mencecar Prabowo Subianto untuk membuka data lengkap soal anggaran pertahanan. Hanya saja Prabowo Subianto tetap dengan komitmennya bahwa data anggaran pertahanan tak bisa dibuka di ruang publik. Ia pun menghendaki sidang dengan Komisi 1 diselenggarakan dengan tertutup. Namanya lembaga legislatif dia terbuka. Ini forum terbuka, forum rapat terbuka. Sekarang anggaran belanja seluruh dunia terbuka di website kok. Di mana harus ditutupin lagi? Begini saudara Effendi, ini kalau soal anggaran terbuka, tapi soal kemampuan dan kesiapan itu tidak boleh terbuka. Nah, kadang kesiapan dan kemampuan itu berkaitan dengan anggaran. Pimpinan, Ya, jadi pimpinan, ya. saya pikir ini nggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Pak Effendi itu sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara lisan. Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi nggak mau dibacakan, nggak mau disampaikan. Jadi saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini. Sampaikan saya terbuka. Dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Kemenhannya? Terima kasih.
Pimpinan. Pak Adian sebentar Pimpinan. ya, saya memegang tadi titipan dari fraksi. Jadi saya harus tanyakan dulu begitu mekanismenya. Kalau fraksi-fraksi setuju silahkan. Tadi kan yang kita adakan rapat juga harus saya hormati, bukan saya mau atur sendiri. Semua sikap fraksi harus saya hormati. Jadi kalau memang ada permintaan demikian, saya tanyakan kembali kepada fraksi-fraksi. Bagaimana, apakah Pimpinan. ini mau disilakan? Pimpinan, saya 2 kali Menteri Pertahanan dari Purnomo sampai dengan Faria Mezar. Begitu bicara anggaran, itu tertutup. Menteri Pertahanan kita yang baru itu sudah semi terbuka menyampaikan pengantarnya. Biasanya begitu ditawarkan oleh pimpinan sidang, apakah rapat ingin tertutup atau terbuka, Menteri Pertahanan Purnomo menjawab, kalau terbuka saya tertutup, kalau tertutup saya terbuka. Ya Mizar juga gitu. Oleh karena itu kebiasaan di Komisi 1, karena ini banyak sekali rahasia-rahasia negara yang tidak bisa anggaran ini dipaparkan kepada publik, sehingga selalu bersifat tertutup. Nah, karena itu kebiasaan tertutup dan urgensinya kenapa tertutup itu mesti kita hormati bersama. Terima kasih pimpinan. Pimpinan. Sebelah kiri pimpinan. Pak Syarif silahkan. Ya, pimpinan yang saya hormati, Saya sebenarnya cepatkan sedikit ya. apa yang dipersoalkan oleh saudara saya Pak Effendi Simbolon itu adalah sangat wajar, dan yang dimaksudkan tentu ada hanya outline-nya saja. Nah, di sisi lain sebenarnya Pak Menhan ini sudah siap untuk memaparkan itu. Kita bisa lihat dari konsep pemaparan Menhan di halaman 4 itu sebenarnya sudah disampaikan, tetapi mungkin terlompat. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal ini. Kita persilahkan saja kepada saudara Menhan untuk memaparkan kembali, karena ini agak terlompat ini. Jadi terjadi lompatan sehingga seakan-akan tidak dipaparkan. Jadi saya pikir Pak Ibu Ketua, kita persilakan saja saudara Menhan, dan ternyata saudara Menhan juga siap untuk memaparkan. Nah, saya pikir ini lebih bijaksana Ibu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau disepakati, kemudian kita berikan waktu Pimpinan, pada kalau boleh saya menambahkan pimpinan, kita sesuaikan dengan silakan. kesepakatan yang tadi kita ambil di pada saat Kapoksi berkumpul. Namun jika Seneng banget Prabowo ini ya, sepertinya waktu itu malah DPR-nya sendiri yang ribut. kalian dirasa ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya kira keputusan tersebut kalau boleh diambil oleh Menhan, karena beliau yang paham juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu rasanya sudah sepakat semua. Pak Menhan silahkan menambahkan jika dirasa dalam paparan, karena saya belum cek keseluruhan paparan. Jika dalam paparan tersebut ada yang bersifat rahasia, mohon tidak untuk disampaikan. Pimpinan kanan. Ya, Pimpinan Pak interupsi. Ini Ya. sudah Usul, diputus. Ya, gimana? usul Silakan. saja pimpinan. Kan tadi untuk mencari jalan tengahnya, baiknya kalau boleh kami usul, kan di sini di paparan mengenai anggaran itu ada di slide 8, 9, dan 10. Kalau 8 dan 9 ini kan sudah kita putuskan sudah menjadi undang-undang APBN. Itu mungkin boleh disampaikan. Tetapi di 10 sampai ke belakang itu kan ada rencana postur. Postur inilah yang saya rasa itu sangat strategis dan mungkin ini yang nanti tertutup. Jadi kalau kami usul yang slide 8 dan 9, karena itu sudah kita putuskan bersama di untuk tahun anggaran 2020 itu tidak apa-apa disampaikan, tetapi untuk postur rencana ke depan, karena kan kita belum tahu apakah ada posturnya tetap atau ada perubahan postur ataukah ada ekspansi atau intensifikasi, itu yang saya rasa perlu pembahasan strategis dan tertutup. Terima kasih. Baik. Oke, sebentar, ini intinya sudah kita tangkap begitu ya dari apa yang mau dikatakan oleh pemilik channel ini, bahwa rapat di DPR ini dia menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap kedaulatan negara. Oke, ini lain hal kalau saya kira begitu ya. Video ini tidak bisa dipakai untuk mengatakan bahwa WUS ini akan diusut oleh Pak Prabowo. Tidak bisa, karena perkataan itu jelas mengatakan bahwa ini tidak ada masalah tanpa mengeluarkan studi. Berarti ada upaya perlindungan terhadap apapun yang terjadi di dalam WUS ini. Sudah nggak mau urusan dengan yang namanya WUS, sudah kita lanjut saja begitu. Itu perkataannya Pak Prabowo, clean and clear ya, clear and sound. Kalau clean and clear udah kayak merek kosmetik itu ya, itu sudah clear and sound, sudah jelas sekali dikatakan oleh Pak Prabowo. Kemudian itu dimaknai bahwa Pak Prabowo akan mengusut itu karena WUS ini bisa membahayakan kedaulatan negara. Dengan video ini bahwa Pak Prabowo itu tidak akan mau membahayakan kedaulatan negara.
Ini saya rasa tidak relevan ya. Kenapa tidak relevan? Pertama, video ini diambil tatkala Pak Prabowo itu sedang menjadi Menteri Pertahanan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang yang namanya pertahanan itu agak beda anggarannya dengan yang lain. Karena dengan belanja anggaran pertahanan tatkala dibuka ke publik itu akan menjadikan ada kemudahan bagi di geopolitik di kita untuk membaca kekuatan militer di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ya ini juga penting, ada isu-isu juga. Memang kemarin kan dikatakan bahwa di situ ada pengambilan untung 10, 20 sampai 30% begitu yang ditolerir oleh Pak Prabowo waktu menjadi Menteri Pertahanan. Itu ada di situ banyak. Kita nggak tahu apa yang dikatakan kalau ini sampai tertutup. Jadi ini argumen saya rasa tidak valid begitu ya. Kita jangan menjadi orang yang delusional. Ya, jangan. Yang dalam pengertian bahwa kalau memang yang kita dengar itu sound and clear and sound, jelas sekali, ya sudah jelas sekali memang seperti itu, sehingga kita tidak tertipu oleh pemimpin kita tidak menjadi delusional di dalam berpikir, dan kita juga bisa memberikan tekanan-tekanan publik begitu kepada pemerintah. Ini kita sudah paham lah ya maksudnya kemana nih. Nah, terus apa nih perkataannya? Saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka karena ini adalah rahasia negara. Kawan-kawan bisa melihat masalah kedaulatan itu erat dengan pertahanan negara. Kalau rahasia pertahanan negara diumbar di DPR dengan rapat terbuka kepada masyarakat, ada agen-agen Intel lain dari asing yang sangat mudah melihatnya. Bahkan kalau acara tertutup pun, asing pun bisa mengorek informasi seperti itu. Ini berbahaya, menyangkut kedaulatan kita. Kan itu yang ditekankan oleh Prabowo. Dia tidak mau bergeser sedikit pun. Lantas dengan WUS atau kereta api cepat ini, apa masalahnya dengan kedaulatan kita? Sehingga dia tidak mau memberatkan Purbaya. Sehingga Purbaya harus diselamatkan dari itu. Dia yang ambil risiko untuk itu. Biar saja dia dirujak oleh netizen ataupun dimaki-maki oleh rakyatnya yang ingin diselamatkan dia. Yang ingin diselamatkannya masalah apa? Ya masalah WUS ini. Karena menurut Mahfud MD, perjanjian antara Cina dengan negara-negara lain itu ada klausul yang dirahasiakan. Di mana klausul itu tidak diberikan ke publik Indonesia. Ke DPR pun tidak diberikan klausul tersebut. Klausulnya apa? Klausulnya kalau ada pinjaman luar negeri ke Cina tersebut seperti kereta cepat ini, ada aset Indonesia yang dijaminkan, aset negara yang dijaminkan. Seperti Sri Lanka, dia menjaminkan pelabuhannya. Sehingga kalau gagal bayar, dan disengaja memang kadang untuk gagal bayar agar pelabuhannya bisa diambil. Dan ini menurut survei, kata Mahfud MD. Yang mensurvei bukan Mahfud MD, tapi pihak internasional. Makanya negara-negara lain takut sebenarnya berhutang kepada Cina. Agus Pambagio sempat memberi. Nah sebentar, itu betul perkataannya Pak Mahfud MD. Makanya kalau misalkan tadi Pak Prabowo di depan publik, di depan DPR begitu ya, disorot kamera tuh, berani mengatakan saya tidak akan mundur seinci pun karena ini adalah masalah kedaulatan Indonesia. Seharusnya perkataan jelas Pak Prabowo pun mengatakan demikian. Di depan publik kemarin itu, kita akan mengusut WUS ini karena banyak ahli mengatakan ini mengancam kedaulatan negara. Harusnya kan begitu. Lah akhirnya kita melihat sikap yang tidak konsisten dari Pak Prabowo. Itu yang dilihat secara zahir. Di DPR berkata lain waktu menjadi Menhan begitu ya. Kemudian menterinya Pak Purbaya berkata tidak mau mengeluarkan APBN untuk membayar WUS. Tetapi Pak Prabowo tidak mau mengusut itu, mengatakan ini tidak ada permasalahan, kita lanjut saja ke depan. Yang penting sekarang ke depan, yang dulu-dulu sudahlah begitu. Ini tidak ada tuh upaya untuk itu dari Pak Prabowo. Justru kita melihat di sini ada apa. Kemudian jadi banyak isu di masyarakat bahwa Pak Prabowo itu masih takut sama Pak Jokowi. Kemudian Pak Prabowo itu mengatakan tidak takut. Lah kemudian ada isu lagi Pak Prabowo panik begitu. Ya apa? Kita ternyata punya pemimpin seperti itu. Ya ini mengerikan begitu kita ini. Kalau dulu pada akhirnya ya, kalau misalkan Jokowi waktu masih dikuasai oleh Megawati, kita melihat di belakang Jokowi itu ada Megawati. Lah sekarang Pak Prabowo itu seperti mau memperlihatkan kepada orang-orang begitu ya bahwa tidak apa-apalah dikatakan Prabowo itu ada di bawah ketiaknya Jokowi begitu. Itu gestur perkataannya Pak Prabowo seperti itu. Dan kalau misalkan kita mau enggak nih Pak Prabowo dia masih berdaulat nih sebagai seorang presiden. Kita tahu itu dari mana? Ngambil video-video yang dulu. Saya rasa cara berargumen seperti ini tidak sehat. Itu yang saya rasa begitu ya. Bukan saya tidak mau ya, mudah-mudahan benar ini diusut karena bermasalah dengan kedaulatan negara, mudah-mudahan. Tapi apakah kita bisa berpikir seperti itu untuk saat ini dengan pola pikir seperti ini? Saya rasa tidak. Ilustrasi bagaimana kalau ini sudah gagal kita tahu juga ya. Dan sudah jelas lainnya perkataannya Pak Mahfud MD itu. Masyarakat benarnya yang bisa dibaca. Nanti kalau perlu saya sampaikan linknya lah gitu. Oke. Jadi dengan mudah kita bisa melihatnya. Tindakan Prabowo kemarin masalah hutang WUS itu sebenarnya menyelamatkan Purbaya. Kalau Purbaya yang menghandle ini,
kemudian dia mungkin nanti mau membayar atau tidak membayar, kan Purbaya yang dihujat masyarakat. Ini masalahnya transportasi publik yang sangat merugikan. Ada markup di situ. Walaupun ya markup itu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tapi Purbaya akan pusing kan. Kemudian kalau bisa lah dia menegosiasikan, dia tetap akan dirujak oleh lawan-lawan politiknya. Dan memang pada saat sekarang, di saat Purbaya berhasil membangkitkan harapan masyarakat yang terpuruk, masalah ekonomi kemarin, kan sekarang berhasil diangkat oleh Purbaya sebenarnya. Harapan masyarakat untuk pemerintahan Prabowo. Tujuan Purbaya saat ini satu cuma. Dari kata-katanya bisa kita lihat. Saya ingin memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Prabowo. Cuma itu aja yang dikatakannya kan. Dari situ bisa kita lihat. Sebenarnya trik dari Prabowo sebenarnya menyelamatkan Purbaya agar yang tadi itu tidak terbongkar. Ya, walaupun ada perjanjian seperti itu ataupun tidak ada perjanjian seperti itu, kalau sampai gagal bayar atau tidak dibayar, toh harusnya nanti dibayar juga. Ya, namanya hutang harus dibayar. Apalagi ada jaminan seperti kata Mahfud MD tadi itu. Ini lebih parah lagi. Oke, sebentar ya. Buat saya clear lah, ini adalah pola pikir yang tidak bisa diterima. Ya, bukan berarti saya tidak mau ini benar. Mudah-mudahan ini benar. Cuman begini, kalau kita lihat dari zahir, dari apa yang saya lihat, bahwa Pak Purbaya itu dia diberi kewenangan oleh Pak Prabowo untuk mengurus APBN seefektif mungkin menurut Pak Purbaya. Jadi tidak ada pengekangan tuh. Itu sudah ada dikatakan oleh Pak Purbaya dari awal. Udah lu urus aja, punya lu semua tuh APBN begitu. Kemudian Pak Purbaya dengan gayanya sih yang seperti itu begitu ya, ada melihat kemungkinan beban APBN dari WUS, mengatakan ini tidak akan dibayar dari APBN. Itu dikatakan meledaklah permasalahan ini. Begitu ya di publik, meledak kesana kemari sampai bergulir lebih panas daripada ijazahnya Pak Jokowi. Kemudian mau tidak mau Pak Prabowo mengatakan hal ini. Apa di belakangnya? Kita tidak tahu, saya tidak tahu. Cuman ini menunjukkan Pak Prabowo tidak ada komitmen terhadap kedaulatan negara. Itu yang pertama, karena itu yang diambil oleh Bapak ini. Yang kedua, tidak ada komitmen di dalam menyelesaikan urusan hukum yang ada di Indonesia. Itu minimalnya dalam perkara ini. Itu yang saya lihat. Jadi ini adalah tidak ada sinkronisasi. Sama seperti Pak Bahlil yang dikatakan kemarin begitu ya, sama dengan siapa? Satu lagi Pak Bu Sri Mulyani begitu tadi. Ya ala kulli hal ya. Saya tidak berharap pola pikir seperti ini jadi rame di kita begitu di Indonesia, karena kalau seperti itu tidak akan ada tekanan terhadap pemerintahan, tidak akan ada tekanan terhadap di dalam public sphere ini, di dalam ruang publik ini, sehingga semua perkataan bisa dimaknai seinginnya kita, semaunya kita begitu, bukan dari apa yang dikatakan. Demikian sedikit banyak ya. Mudah-mudahan permasalahan ini ada solusinya, ada jalan keluar. Dan mudah-mudahan Pak Purbaya itu memang ya kita akui kehebatannya, dan itu menteri yang kita sayangi betul sampai saat ini. Mudah-mudahan beliau istiqomah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga presiden kita. Demikian, semoga kita ada dalam lindungan Allah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.